Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para talabul ilm yang selalu hadir dalam majelis ilmu, barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi antum sekalian atas kesungguhan antum dalam melangkahkan kaki menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomahkan terus dalam meniti jalan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kita kembali lagi bertemu setelah kita libur ya, sekitar 1 bulan, Masya Allah. Kita kembali lagi melanjutkan talim kita. Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita termasuk orang-orang yang ingin mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warasatul anbiya'i. Sungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi setiap kita belajar agama ini, maka kita telah mendapat warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi itu meninggal tidak mewariskan dinar dan dirham, ya, tapi mewariskan ilmu. Faman akhadhaha faqad akhadha hadzan wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat menguntungkan baginya. Ya. Jadi kita tidak merugi ya mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita diterpa selama 1 bulan dengan melaksanakan puasa di siang hari, kemudian melaksanakan salat tarawih di malam harinya, maka kita bersyukur ya. Semoga apa yang kita inginkan, yaitu meraih takwa Allah, itu kita semua bisa. Semoga Allah menyematkan gelar itu kepada kita semua. Amin. Ya. Semoga kita bisa meraihnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ulama menasihatkan kita ya, tanda amalan kita itu diterima oleh Allah kalau kita semakin bersemangat lagi ya terhadap amalan-amalan yang berikutnya. Ya, jadi jangan bulan Ramadan berakhir kita tutup Al-Quran, tutup majelis ilmu. Jadi harusnya majelis ilmu lanjut kembali lagi, semangat terus. Ya. Atau dakwanya berhenti, sebagaimana ada orang hanya safari Ramadan saja, tidak mau lagi safari di bulan Syawal atau di bulan-bulan yang lain. Ya. Jadi kita ini tidak boleh stop ya. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian. Ya. Tidak boleh kita stop dalam beribadah. Kemudian ya sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari kajian kita ya dalam Taisirul Andam Syarh Umdatil Ahkam ya, dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kembali kita ulang ya, hadis yang ke-82. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Ya. Alal jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya diperintahkan bersujud di atas 7 anggota badan, yaitu di atas testa, wa asyara biyadihi ila anfihi, dan Nabi langsung menunjuk dengan tangannya yang memberikan isyarat dengan jari telunjuknya sambil menunjuk hidungnya. Gitu. Jadi testa langsung Nabi tunjuk hidung. 6. Wal yadaini wa rukbatain, kedua tangan, kedua lutut, wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung jari-jari kaki kita. Jadi semua dihitung 7. Iya. Kemudian Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ikhtilaf di kalangan ulama ya mengenai hadis ini. Al ulama ala masyri'ati sujud ala hadhihi al-a'dha'is sab'ah. Jadi ijma' ulama, yaitu para ulama kita telah sepakat atas disyariatkannya bersujud di atas 7 anggota badan ini. Wakhtalafu fil wajib minha, dan mereka berselisih dalam masalah wajibnya ya. Walladhi yadullu alaihi hadal hadis sahihu anna sujud wajibun alaiha kulluha. Dan hadis yang sahih ini yang menunjukkan bahwa sujud itu wajib di atas 7 anggota badan tersebut, semuanya wajib. 6. Ya, walaupun ada silang pendapat ya. 6. Wa huwal masyhur min mazhabil Imam Ahmad rahimahullah taala. Dan ini yang masyhur. Ya, maksudnya yang masyhur itu yang lebih terkenal. Ya, dalam mazhabnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa annal wajib al-jabha wal baqi mustahab. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa yang wajib cuma dahi saja, sedangkan yang lain itu mustahab. Ya, sebagai anjuran saja. Iya. Gitu ya. Jadi kalau ada yang pakai mazhab ini, ya, itu ternyata ada ulama memang yang punya pendapat seperti itu. Iya. Jadi kalau menganggap yang lain sunnah atau anjuran, berarti dia tidak batal sholatnya kalau punya mazhab seperti ini. Kalau misalnya kedua ujung kakinya tidak tersentuh ke lantai atau kedua lututnya tidak tersantai ke tanah. Ya, karena dia pakai mazhab bahwa yang lain itu adalah anjuran, sedangkan yang wajib adalah testa saja. Iya. Jadi kalau kita masuk ke dalam masalah fikih itu ya, luas ya. Luas. Yang penting jangan ya asal berbuat saja. Jadi kita berjalan di atas ulama, pendapat ulama itu dapat pahala sesuai dengan pendapat ulama. Kalau benar itu kita dapat 2. Kalau ulama itu benar itu dapat 2 pahalanya. Tapi kalau dia salah tetap dapat 1. Iya. Gitu ya. Makanya yang dilarang itu ikhtilaful juhala, berselisih dalam masalah agama ini yang tanpa dasar ilmu, tidak ada hujjahnya, itu tidak ada pegangannya. Wa yara Abu Hanifah annal anfi yajzi'u anil jabha, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa hidung itu ya yajzi'u anil jabha,
Jadi itu dia dianggap juga sama dengan bagian dari testa atau dahi. Ya, ini kata Abu Hanifah. Ya, berarti dua-duanya ini wajib. Ya. Was-sahih al-qaulul awwal. Dan yang benar adalah perkataan yang pertama. Ya, ini yang sahih. Ya. Tapi namanya ikhtilaful ulama, ya bukan berarti yang kedua itu ya tidak boleh dipakai ya. Baik. Ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang bisa diambil dari hadis ini atau faedah dari hadis ini? Yang pertama, wujubus sujud ala hadhil a'dha'is sab'ah jami'uha wa huwa mazhabul imami Ahmad, yaitu wajibnya bersujud di atas 7 anggota badan semuanya, dan ini adalah mazhabnya Imam Ahmad. Itu. Wal wujub ma'khuzun minal amri, dan wajib ini diambil dari kata perintah. Karena Nabi katakan umirtu an asjuda. Saya diperintahkan. Ya. Jadi ya, wa fi sujud ala hadhil a'dha adaul wajib. Ya, adaul wajib sujud. Dan bersujud di atas 7 anggota badan ini ya adalah pelaksanaan terhadap kewajiban sujud. Adaun liwajibis sujud. Itu. Wa ta'zimun lillahi ta'ala, dan termasuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi yang bersujud ya dengan 7 anggota badan itu termasuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghinakan diri ya di hadapan Allah di saat kita bersujud. Makanya di waktu sujud itu penggambaran bahwa kita betul-betul ya menghinakan diri di hadapan Allah. Ya, makanya di waktu itu, di waktu kita sujud, itu waktu yang paling baik untuk kita meminta kepada Allah. Iya. Karena Nabi katakan amma sujud faaksiru doa. Adapun sujud maka hendaklah kalian ya memperbanyak doa. Ya, itu ya. Jadi minta doa di situ. Karena di situ ya paling dekatnya seorang hamba kepada Rabb-nya. Iya. Makanya kalau kita berdoa itu usahakan betul-betul menghinakan diri kepada Allah. Ya. Kalau mau doa diijabah. Bukan sifat sombong. Iya. Makanya ketika kita sujud itu bukan semua sifat angkuh. Iya, dalam hati. Iya. Dan doa yang paling bagus diijabah dibaca dalam sujud adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Walaupun boleh minta sesuai dengan apa yang kita inginkan. Boleh. Ya. Jadi di waktu sujud itu saatnya kita memperbanyak doa. Jadi bukan di sujud terakhir saja ya. Ya, sebagian ada orang kan mengkhususkan di sujud terakhir saja. Ini ya. Jadi jangan dikhususkan di sujud terakhir saja. Semua sujud boleh. Nah. Dan di waktu sujud ini adalah izharun lidzilli wal maskana baina yaday. Ya. Jadi waktu sujud ini adalah termasuk ya penampakan, ya kita menampakkan ya
penghinaan diri, ya, wal maskanah. Ya. Jadi kita menampakkan diri, ya, dengan penghinaan kepada Allah di hadapannya. Ya. Bahwa kita ini orang yang, ya, miskin, perlu dikasihani. Iya. Itu ya. Jadi kita ini kan setiap hari butuh kepada Allah. Antum fuqara'u inallah. Sebagaimana Allah katakan, kalian itu selalu berhajat kepada Allah. Jadi di saat sholat itu utarakan semua keinginan-keinginan kita. Iya, yang punya masalah utang ada, sampaikan di saat kita sujud. Iya. Ya, yang punya penyakit sudah lama tidak sembuh-sembuh, ya, sampaikan di saat kita sujud. Ya Allah, saya alami penyakit ini sudah bertahun-tahun. Ya. Engkaulah harapan saya, ya Allah, tolonglah hamba ini. Iya. Jadi kita tidak bisa bahasa Arab, boleh dengan bahasa yang kita, ya, inginkan. Baik. Kemudian ya sekalian, ya. Yang kedua, anal anfa tabi'un lil jabha. Yang kedua bahwa hidung termasuk, ya, itu tabi'un lil jabha. Jadi dia dianggap, ya, mengikuti tistah. Jadi dihitung satu itu, ya, bahwa mutammimun disujud, dan dia termasuk penyempurna sujud. Jadi hidung ini termasuk penyempurna sujud. Jadi kalau hidungnya tidak tersentuh, maka sujudnya juga tidak sempurna. Iya. Jadi jangan bersujud seperti ayam yang mematok begini, cuma testanya saja, hidungnya tidak tersentuh. Ya, itu berarti sujudnya tidak sempurna. Jadi usahakan, ya, hidungnya itu tersentuh, ya. Ini termasuk dari penyempurna sujud. Iya. Kemudian ketika sujud juga dilarang kita seperti, ya, apa? Anjing yang tidur, yang tangannya, yaitu orang yang sujud yang tangannya tersentuh ke lantai. Iya. Usahakan diangkat sikunya, ya. Ini perlu diperhatikan. Iya. Kemudian ada faedah dalam hadis ini. Al-ula annahu la ba'sa bisujud ala hali siwa ada'is sujud. Yaitu tidak apa-apa sujud ala ha'il siwa ada'is sujud. Tidak jadi masalah bersujud di atas, ya, misalnya sejadah, ya, atau misalnya kalau di lapangan misalnya pakai koran atau pengalas, itu tidak apa-apa. Ya. Ada hadi siwa ada'is sujud. Ya. Jadi boleh, ya. Fa innahu yuhramu ay yada'a jabha ala yadayhi asna'a dzalik. Itu. Karena sungguhnya diharamkan dia meletakkan testanya di atas kedua tangannya di saat dia bersujud. Iya, jadi ada orang kan bersujud di atas tangannya, ini diharamkan. Dia jadikan misalnya tangannya sebagai pengalas karena misalnya matahari yang sangat terik atau misalnya lantainya basah, ya. Lalu dia pakai penghalang dengan pakai tangan, itu diharamkan. Tapi kalau pakai penghalang yang lain boleh. Ya.
Kenapa? Lianna yadaihi min adail muttasila bis sujud. Karena kedua tangannya itu termasuk dari anggota badan yang muttasila bis sujud. Ya. Karena tangan itu juga termasuk anggota badan yang itu diperintahkan untuk bersujud. Iya. Wa yakrahu sujud ala ma ittasala bihi min saubin wa imama illa ma'a hajah. Itu. Dan makruh hukumnya bersujud atas apa yang ma ittasala bihi min saubin. Jadi yang menjadi penghubungnya dari pakaian atau imamah, ya, illa ma'a hajah, kecuali kalau ada hajat. Jadi hukumnya menggunakan imamah seperti songkok atau serban, ya, atau pakaian, itu dimakruhkan hukumnya untuk kita untuk bersujud dengan menggunakan tadi itu. Iya. Seperti, ya, karena kalau ada hajat boleh, seperti karena panas atau karena dingin atau karena adanya duri. Iya. Wa khushunatil ard, atau karena tanah mungkin karena kasar. Iya, maka boleh menggunakan tadi. Itu. Jadi bisa dipahami, ya. Ini makruh hukumnya, bukan berarti haram. Makruh itu maksudnya kalau dilaksanakan, ya, dilakukan tidak berdosa. Tapi kalau ditinggalkan berarti dapat pahala. Iya. Begitu, ya. Jadi menggunakan tadi imamah, ya, untuk sebagai apa? Penghubung dalam sujud, ya. Atau sebagai apa, atau menggunakan pakaian, itu hukumnya makruh. Kalau ada hajat, itu, ya. Jadi makruh kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat maka boleh. Bisa dipahami, ya. Kemudian ya sekalian, faedah selanjutnya ayyada a'dha'is sujud bitartib. Yang kedua yaitu kita diperintahkan meletakkan anggota-anggota sujud dengan tertib, dengan berurut. Iya. Alladzi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah, ya, kerjakan, yaitu di mana Nabi meletakkan kedua lututnya, kemudian kedua tangannya, kemudian testanya bersama dengan hidungnya, wala yabruk kama yabrukul ba'ir, dan jangan menderum seperti menderumnya unta. Gitu, ya. Jadi di sini ada silang pendapat juga di kalangan ulama, ya. Ada yang mengatakan, ya, dalam menafsirkan hadis ini wala yabruk kama yabrukul ba'ir, di sini ada silang pendapat. Iya. Gitu, ya. Yaitu langsung sujud dengan mendahulukan tangan dari atas, langsung sujud. Sabar, ya, Anda perhatikan, ya.
selesaikan doa itu ya. Naam. Jadi itu. Jadi maksud larangan tadi itu wala yabruk kama yabrukul bair, dengan turun langsung dengan tangan. Itu. Ya, adapun mengenai tadi silang pendapat yang ada yang mendahulukan tangan dan lutut, itu masing-masing ulama pendapatnya di situ ada. Ya. Itu ya. Termasuk Syekh bin Baz di kitabnya beliau, ya, satu pendapat dengan Syekh ini. Ya, yaitu turun dengan mendahulukan ya lutut kemudian tangan. Naam. Adapun kalau ada uzur syar'i, misalnya orangnya sudah tua, ya, maka boleh dia mendahulukan apa? Kedua tangannya baru lutut. Iya. Ini uzur syar'i namanya. Tapi dengan cara ya, turun dulu baru mendahulukan tangannya. Bukan dari atas langsung mendahulukan tangan, ya. Baik. Kemudian kita lanjut ya. Hadis yang ke-83. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu, thumma yukabbiru hina yarka'u, thumma yaqulu sami Allahu liman hamida, hina yarfa'u sulbahu minar raq'ati, thumma yaqulu wa huwa qa'im rabbana walakal hamdu, thumma yukabbiru hina yahwi, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, thumma yukabbiru hina yasjudu, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, thumma yaf'alu dzalika fi salatihi kulliha hatta yakdiyaha wa yukabbiru hina yaqumu minas sanataini ba'dal julus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia berdiri salat, beliau bertakbir hina yaqumu. Iya. Jadi saat dia berdiri ya untuk salat, beliau bertakbir. Tsumma yukabbiru hina yarka'u. Kemudian beliau bertakbir di saat beliau ruku'. Kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamida. Itu. Ya. Hina yarfa'u salbahu minar raq'ati. Jadi beliau mengucapkan sami Allahu liman hamida di saat beliau mengangkat sulbinya dari rukuk tersebut. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im. Kemudian Nabi mengatakan ya di saat beliau berdiri tegak, Rabbana walakal hamdu. Ya. Tsumma yukabbiru hina yahwi. Kemudian beliau bertakbir di saat ya turun. Ya, turun sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau bertakbir di saat beliau mengangkat kepalanya. Tsumma yukabbiru hina yasjudu. Kemudian beliau bertakbir di saat sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau bertakbir di saat beliau mengangkat kepalanya. Tsumma yaf'alu dzalika fi salatihi kulliha. Kemudian beliau melakukan hal itu pada setiap salatnya. Hatta yakdiyaha, sampai beliau selesai. Wa yukabbiru hina yaqumu minas sanataini ba'dal julus. Dan beliau bertakbir ya di saat beliau bangkit dari 2 rakaat setelah dia duduk. Ya, setelah dia duduk tasyahud. Itu. Dalam hadis yang ke-84, An Mutarrif ibn Abdullah
qala sallaitu ana wa Imran ibn Husain khalfa Ali ibn Abi Thalib. Fakana idza sajada kabbara wa idza rafa'a ra'sahu kabbara wa idza nahada min ar-rak'ataini kabbara. Falamma qada as-salah akhadha bi yadi Imran ibn Husain wa qala qad dzakarani hadza salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw qala shalla bina salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari Mutarrif bin Abdullah, dia berkata, saya pernah salat bersama Imran bin Husain di belakang Ali bin Abi Thalib. Fakana idza sajada kabbara, maka beliau itu kalau sujud dia bertakbir. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbara, dan apabila beliau mengangkat kepalanya beliau bertakbir. Wa idza nahada min ar-rak'ataini kabbara, dan apabila beliau bangkit dari 2 rakaat beliau bertakbir. Falamma qada as-salat akhadha bi yadi Imran bin Husain, maka tatkala beliau selesai salat, Imran bin Husain mengambil tanganku dan dia berkata, qad zakarani hadza salata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beliau telah mengingatkan saya, saya ini dengan salatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dia berkata, shalla bina salata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan dia telah salat kepada kami sebagaimana salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini maknanya secara global, secara keseluruhan. Bapak sekalian, fi hadainil hadisaini asyarifaini bayanu syiarus shalah. Jadi 2 hadis yang mulia ini adalah penjelasan tentang syiar Islam, syiarus shalah, tentang bagaimana cara melaksanakan salat. Wahya isbatul kibriya lillahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu termasuk di sini syiarnya salat itu adalah menetapkan pengagungan al-kibriya. Kibriya itu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mulai dari mengangkat tangan, berdiri beliau bertakbir. Itu di situ adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau selesai. Wal azmah. Dan ini termasuk apa? Termasuk, jadi al azmah itu sama dengan tadi al-kibriya. Fama ja'ala hadza syi'araha illa li'annaha syara'at li ta'zimillahi wa tamjidihi. Dan tidaklah beliau menjadikan dari syiarnya salat ini wasammadha illa li'annaha syara'at li ta'zimillahi wa tamjidihi. Jadi Nabi tidak melakukan dari tanda-tanda dari salat tadi atau alamat dari salat tadi, yaitu Allahu Akbar setiap beliau takbir, setiap beliau turun ruku sampai beliau selesai, jadi tidak beliau melakukan itu, melainkan itu adalah syariat untuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Makanya seorang mukmin ya harus betul-betul ya ada takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan salat itu kita betul-betul apa yang kita kerjakan dari salat itu ya kita merasa bahwa di hadapan Allah itu kita kecil sekali. Kita tidak ada apa-apa. Nah, makanya coba mulai dari takbir. Ya, belum lagi baca doa-doanya. Misalnya inni wajjahtu wajhiya lillah. Ya, itu sungguhnya saya ya inni wajjahtu wajhiya lillah. Masyaallah, ini termasuk ya bahwa kita ini betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawajjuh kepada Allah dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada pengagungan di situ. Apalagi kalau kita baca surah Al-Fatihah, ya baca lagi doa rukunya, doa sujudnya, masya Allah. Jadi semuanya adalah bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ini termasuk dari apa? Implementasi pengamalan dari tauhid. Ya. Jadi kejayaan seorang mukmin, kesuksesannya seorang mukmin adalah tauhidnya. Kalau dia mau beruntung, mau menang di dunia dan di akhirat, yaitu harus tauhidnya ya lurus. Ya. Makanya salat ini mengajarkan agar kita betul-betul jangan menghinakan diri kepada selain Allah. Gitu. Tidak boleh kita menyerahkan diri kita kepada selain Allah. Apalagi meminta kepada selain Allah. Apalagi mendengar menghina taat selain dari Allah. Itu tidak boleh. Nah, makanya kalau orang mengerti betul-betul salat ini, maka dia akan jauh dari kesyirikan, jauh dari kebid'ahan, jauh dari segala bentuk ya maksiat, baik kepada dirinya, kepada orang lain. Iya. Dia akan jauhi. Karena dia betul-betul menyatakan dirinya sebagai hamba Allah di saat dia salat. Iya. Nah. Kemudian ikhwan sekalian, fama ja'ala hadza syi'araha wa sammadha illa li'annaha syara'at li ta'zimillahi wa tamjidihi. Fahina yadkhulu fiha yukabbiru takbiratal ihram. Maka di saat beliau masuk dalam salat, beliau bertakbir dengan takbiratul ihram. Wa huwa waqifun mu'tadilun qamah. Dan di sini dan di saat bertakbiratul ihram ini adalah posisi yang lurus, ya berdiri tegak. Itu. Langsung kita mengangkat tangan. Itu menunjukkan apa? Kita pasrah karena kita mengangkat tangan. Ya, sama kalau misalnya polisi bilang angkat tangan. Kalau kita mengangkat tangan berarti itu artinya kita menyerahkan diri sudah. Kita pasrahkan kepada polisi. Tapi kalau tidak mau berarti polisi tembak. Nah, jadi angkat tangan ini maknanya ada, masya Allah. Allahu Akbar. Berarti urusan kita pasrahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tidak boleh kita membangkang. Iya. Tidak boleh kufur terhadap ajaran Allah.
yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus ikhlas. Itu. Makanya seorang mukmin yang sholat tapi masih melakukan kemaksiatan, berarti dia tidak mengerti maksud dari sholat itu. Ya. Makanya ada orang sholatnya bertahun-tahun, testanya sampai hitam, tapi tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Justru dilempar masuk ke dalam neraka. Itu. Kenapa? Karena masih zalim. Dia masih melanggar perintah Allah. Nah. Jadi dia karena salatnya rusak, maka yang lain pun menjadi rusak. Makanya Allah katakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Iya, sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kalau salat yang betul-betul kita bisa laksanakan dengan bisa paham apa maksud salat tadi. Iya. Makanya banyak orang salat tapi tetap menjadi penghuni neraka. Kenapa? Karena tidak berfungsi salatnya untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Iya. Wada'udzubillah. Jadi kalau mau salat kita betul-betul berharga, harus paham makna mulai dari takbir, doa-doa yang kita baca itu harus dipahami. Ya. Makanya banyak orang apa yang dia ucapkan itu tidak masuk di hatinya. Kenapa? Karena hatinya ini tidak bisa ikut bacaan salatnya. Gitu ya. Tidak bisa mengerti apa yang dia baca. Jadi kalau dalam ayat dalam surah Sauf itu masalul ladzina humilat taurata kamasali himar. Itu. Yahmilu asfara. Masalul ladzina jadi perumpamaan orang-orang yang membawa kitab Taurat kemudian dia tidak mengamalkan kitab itu. Dia tidak laksanakan apa yang terkandung di dalamnya, dia tidak pahami apa yang dia baca. Itu seperti himar yang membawa barang-barang yang berguna tapi tidak bermanfaat baginya. Makanya salat yang kita baca itu harus bermanfaat. Doa-doanya, bacaan-bacaannya harus bermanfaat. Supaya ada faedah, manfaat yang kita rasakan. Salat kita bisa bisa menyelamatkan kita insyaallah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bermanfaat dan semoga kita ditolong selalu oleh Allah. Semoga salat kita adalah salat yang bisa membawa kepada keselamatan dan semoga kita termasuk orang-orang yang dicegah dengan salat kita dicegah dari apa? Kemungkaran, perbuatan keji, segala bentuk yang haram. Termasuk memakan yang haram. Ini kita harap semoga salat memberikan faidah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.